Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Rahmandana dengan NIM akhiran 220. Sekarang saya akan mengerjakan tugas konsep trigger dalam database. Oke, yang pertama kita cek dulu database yang sudah saya bikin. Di sini ada chat, games, voter, notifikasi, pembayaran, penarikan, produk kategori, rekening seller, toko saldo, transaksi detail, ulasan, dan terakhir user. Oke, tugas pertama yaitu dimana memastikan data yang masuk ke database valid. Contohnya pada tabel produk, yaitu kita membuat trigger before insert untuk memastikan harga tidak boleh kurang dari 0 dan stok tidak boleh 0. Jika tidak valid, maka tampilkan error. Pertama, kita bikin di sini. Yang pertama, bikin begin dulu. Selanjutnya dimana tadi harga tidak boleh kurang dari 0. If new dot harga kita cek dulu database-nya untuk produk, apakah benar harga. Oke, di sini untuk tadi ada harga dan stok. Untuk harga kita klik harga kurang atau sama dengan 0, maka dan set, karena kita pakai apa namanya signal state dengan kode 40A. Kita set misalnya dengan harga tidak boleh kosong. Lalu jangan lupa N, lalu bikin lagi if yang mana tadi adalah stok. Kita tulis di sini stok. If new dot stock kurang atau sama dengan 0, dan kita masukin ini stok tidak boleh kosong. Oke, and kita coba. Trigger oke, kita tambahkan, dan untuk nama triggernya adalah apa ya, seperti aja produk kita pakai before insert karena kita akan mengeksekusi jika sebelum kita nge-trigger kita pastikan untuk harga dan set dan stok itu tidak boleh kosong. Oke, masuk. Lalu kita coba SQL nya, insert into produk
kurung kita gini aja deh biar enak kita ngeliat database-nya ya. Oke, di sini ada toko ID. Karena produk ID itu increment, auto increment, jadi kita pilih yang toko ID dan kategori ID. Toko ID, kategori ID, lalu nama produk, deskripsi kita nolkan saja, harga dan stok. Oke, untuk gambar dan sebagainya ini tidak usah. Oke, tidak usah dulu ya, gak apa-apa. Jadi kita hanya berfokus di harga sama stok aja. Kita coba di sini tambahkan value yang mana value-nya itu satu toko. Kita lihat dulu ya di kategori produk kategori kita bikin Minecraft akun aja ya dengan kategori ID 7. Oke, toko ID nya bebas, kita pakai nomor 2 aja dari orang nomor 2 maksudnya itu ya. Jadi tadi toko ID nya 2 terus 7, lalu nama produknya adalah akun Minecraft World, contoh saja. Untuk harganya kita isi 0 aja, contoh, dan 0. Gimana hasilnya? Kita cek. Nah, di sini harga tidak boleh kosong. Jadi kenapa kok hanya harga saja yang tidak boleh kosong? Karena pendahuluannya itu ada di harga. Jadi harga dulu yang kebaca. Oke, contoh misal harganya kita kasih 20.000 saja. Kita cek. Nah, di sini stok tidak boleh kosong. Oke, jadi harus diisi dulu. Stoknya kita isi 20 saja. Oke, sudah masuk. Itu penyelesaian yang nomor 1. Kita cek di produk apakah ada. Oke, sudah ada ya, nomor 26. Oke, ini ya, sudah ada dengan harga 2000 dan stoknya 50. Oke, selanjutnya ke nomor 2, tugas 2, yang dimana trigger dapat mengubah data di tabel lain secara otomatis. Studi kasusnya itu ketika terjadi transaksi stok, produk harus berkurang otomatis. Oke, logikanya saat dimasukkan ke detail transaksi stok produk, jadi stok produknya dikurangi oleh jumlahnya. Oke, kita bikin di apa dulu ya, kita bikin dulu, lalu n. Oke, kita bikin update. Jadi kan kita mengupdate produk ya kan? Mengupdate produk. Setelah itu, setelah diupdate, yang mana kita set saja stok dari produk. Kita cek ya di produk. Nah, ini kan stoknya, yang mana stok
sama dengan stok dikurangi new jumlah. Nah, untuk tadi kan new jumlah, kita cek aja di detail transaksi untuk new jumlah. Nah, jumlahnya ini jadi dikurangi oleh jumlah ini. Oke, setelah itu kita bikin where dimana produk ID kita samain ya. Produk ID di sini ada, terus di produk juga ada produk ID, yang mana produk ID sama dengan new produk ID. Oke, kita tes ya. Trigger, kita bikinnya di transaksi detail. Nah, karena kan tadi menghubungkan antara dua tabel, kita bikin di sini apa ya, pengurangan stok. Nah, kita pakai after insert. Oke, sudah kita kirim. Di sini ada syntax error di mana? Oh ya, kita belum bikin DT2 di sini. Oke, kita kirim. Nah, oke, kita coba dulu ya. SQL-nya di sini. Insert into detail produk transaksi detail yang mana kita bikin dulu di transaksi detail. Transaksi ada transaksi ID, produk ID, kita bikin transaksi ID, produk ID, terus kode kita nolkan aja, jumlah harga satuan. Oke, jumlah harga satuan. Oke, yang lain tidak usah diisi, nggak apa-apa. Oke, di sini value-nya transaksi ID-nya kita pakai tadi tuh bebas ya sebenarnya. Kita urutin aja deh. 26, transaksi yang nomor 26. Terus produk ID-nya kita sesuaikan sama produk yang akan dikurangkan atau yang sudah ditambah tadi ya. Kita kasih contoh yang sudah ditambah, yaitu dengan ID 26 juga sama. Jumlahnya di sini ada, stoknya ada 50. Jadi kita misal 30 saja. Oke. Dan harga satunya tadi 2000. Oke, kita coba kirim. Oke, masuk. Kita cek. Oke, akun Minecraft Alt sudah berkurang stoknya menjadi 20, yang awalnya tadi 50. Dan kita coba cek di transaksi detail. Kita cek nomor 25, salah. Nomor 25. Oke, tadi ini transaksi ID-nya nomor 26, produk ID-nya juga 26, dan jumlahnya 30, dan harga satuannya 2000. Oke, nah ini ada sedikit tambahan. Gimana kalau semisal stoknya itu kita lebihin? Maksudnya kita ini kan 30, terus di produknya itu ada 20. Gimana kalau semisal kita nambah stok ke nambah lagi 30?
kan nggak sesuai sama stopnya tuh. Nah, kita coba ya di sini. Coba ya. SQL lagi. Sorry ini ya. Ini aja ya. Nah, tadi kan udah 30 tuh, udah keterima. Sisanya 20. Bagaimana kalau kita tambah 31 deh, 21 deh. Kan seharusnya kan stoknya sudah habis tuh. Nah, kita coba. Masih keterima di sini. Nah, kita lihat produk mana ini? Wah, udah -1 teman-teman. Sebentar. Udah -1 ternyata. Karena kita tidak ngasih kondisi lagi ya, atau trigger lagi. Kita kasih trigger lagi deh, biar tidak -1. Oke. Kita bikin trigger lagi. Yang mana bikin dulu n. Ini pembukanya dari trigger ya, begin dan n itu. Jadi dimana kita ngedeklarasinya kita kita ngasih tahu kalau select stop di mana itu select stop from product, terus yang mana produk itu where kita bikin ini juga, kita cocokin. Setelah itu kita bikin deklarasinya into p gitu ya. Terus kita deklarasiin into p_s. Oke, kita deklarasi ps integer, default 0. Oke. Setelah itu kita kondisinya if p_s kurang dari new jumlah, karena p_s ini kan sudah dideklarasikan 0. Jadi kalau semisal kurang dari jumlah yang terbaru yang akan kita tambahkan, maka then ini bikin signal. Oke, kita bikin stop tidak mencukupi. Kita bikin gitu aja ya. Oke, jangan lupa and if untuk penutupnya. Kita coba teman-teman. Kita tambah. Oke, kita paste dan kita coba. Sorry, ini kurang n. Oke, coba. Nah, oke, sudah ditambah di sini. Lalu kita coba jangan di sini deh. Di sini kita coba produk. Nah, kita tambah. Kita nolkan dulu ya. Kita coba nolkan.
Oke, kita coba insert into transaksi detail yang mana isinya itu transaksi ID, terus produk ID, jumlah, sama harga satuan. Oke, kita coba ya. Value nya 2 karena tadi 2 kan. Terus produk ID nya tadi ke berapa ya produk ID nya? 26. Terus jumlahnya kita bikin tadi kan sudah ditambahkan berapa? 0. Nah, kita tambah 1 aja deh. Terus harga satuannya 2000. Transaksinya 27. Kita tambah lagi. Oke. Kita coba. Nah, sudah stok tidak mencukupi karena di produk ini berjumlah stoknya itu 0. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas nomor 3, yaitu mahasiswa membuat trigger agar tanggal otomatis diisi di tanggal sekarang. Oke, kita bikin karena di sini ada tanggal untuk penambahan produk, jadi kita masukkan ke tanggal pos aja ya. Jadi kita trigger kita ke produk, terus ke trigger, tambah tanggal auto gitu aja ya, auto. Nah, ini karena tanggal kita sebelum kita trigger, jadi kita kasih before insert, yang mana begin and kita cuman simpel aja sih, kita bikin if di sini baterai lemah, if new bukan if new, kita lihat di produk, if new tanggal post is null. Oke, maka then set karena tanggal kita new dot tanggal post sama dengan Oke, kita kirim. Jangan lupa untuk penutupnya ya. And if. Oke, kirim. Nah, di sini kita menggunakan
2 kurang titik 2. Nah, oke. Kita coba ya. Kita tambah di sini. Insert into product. Kita cek di produk ada apa aja. Produk ID kita auto increment aja, dan toko ID. Wah, ini baterai karena melemah, jadi kita kecilin aja deh cahayanya. Oke, produk ID, kategori ID, terus ada nama produk. Oke, dan sudah deh, ini aja deh. Ya gini aja deh. Terus tanggal, terus misal tanggal sini. Oke, kita bikin tanggal mending nggak usah aja deh. Oke, kita masukkan value nya, yaitu kita pakai toko ID nya 1 aja, dan kita pakai yang kategori ID nya 7 aja deh biar sama, dan judulnya kita Minecraft Coins. Oke, kita kirim di sini. Oh ya, untuk tanda petiknya kurang, lupa tambahkan tanda petik. Kita kirim lagi. Stok tidak boleh kosong. Oh iya, kan tadi kan sudah ada trigger yang sebelumnya, jadi kita tambahkan aja di sini harga. Kita tambahkan di sini harga dan stok. Kita masukkan 10 aja untuk harganya, dan 1000 deh. Oke, dan untuk stoknya 10 aja. Oke, kita tambahkan koma dan kirim. Oke, berhasil. Dan kita coba cek di sini apakah berhasil. Oke, berhasil ya di bawah itu. Kita coba urutin dulu ya ke atas. Yang di bawah ini Minecraft Coin, yaitu tanggalnya hari ini, yaitu 2026 03 11 dan jamnya 17.44. Oke, cukup. Oke, saya akhiri dari tugas ini. Untuk menyelesaikan tugas ini dari konsep trigger dalam database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.